Oke, selamat datang kembali di kelas Me and My Bible, acara Bible Study yang dibuat oleh Gereja ICC, menyapa setiap saudara di Bandung, Jakarta, Sydney, Palu, Jogja, Taiwan, Bali, atau kota manapun Anda. Senang banget kalau kita malam hari ini bisa belajar sama-sama lagi. Hari ini adalah episode ke-12 dari Bible Study kita. Saya udah ikut banyak sekali kelas-kelas pembahasan Alkitab atau bahkan kelas-kelas sekuler juga, dan ada satu tren yang saya lihat bahwa mau kelas apapun itu ya, kalau saya perhatikan itu setiap pertemuannya jumlah pesertanya selalu turun. Jadi itu wajar sekali menurut saya ya. Memang nggak banyak orang yang konsisten. Tapi kalau hari ini saudara masih bergabung, wow, saya acung jempol buat Anda. By the way, kitab Matius itu ada 28 pasal. Hari ini kita baru masuk ke pasal 12. Dan saya penasaran banget pengen lihat berapa banyak yang bertahan sampai ke Matius 28. Oke, karena kita bahkan setengahnya aja belum sampai. Sayangnya ini nggak ada absennya ya. Kalau ada absennya, wah kayaknya Anda yang bisa ikut 28 kali tanpa bolong itu harus dikasih hadiah. Itu saya kasih hadiah sebetulnya lah. Sayangnya nggak ada absennya ya. Tapi boleh lah, nanti kalau ada yang betul-betul ikut semua, boleh bilang ke saya nanti di akhir kelas gitu ya. Saya percayalah nggak ada yang ngebohong, kan semua anak Tuhan kan, masa bohong. Oke, hari ini kita seperti saya bilang tadi, kita bakal lanjut ke Matius 12. Tapi sebelumnya mari dengan cepat kita recap kembali apa yang kita pelajari minggu lalu. Boleh ditampilkan slide-nya. Oke, kita lihat minggu lalu kita bahas Matius 11 tentang Prison of Hope, beberapa hal yang kita bahas minggu lalu, kalau saudara masih ingat. Pertama, walau kita hari ini lagi di masa sulit, mungkin kita terpenjara dalam masalah, dalam keputusasaan, tapi saat kita memutuskan untuk menghitung berkat dan kebaikan Tuhan, maka prison of desperation itu akan berubah menjadi prison of hope. Oke, so count your blessing. Lalu minggu lalu juga kita lihat bahwa kita ini punya keunggulan dibandingkan Yohanes Pembaptis, dibilangnya. Yohanes mungkin lihat Yesus muka dengan muka, tapi dia nggak sempat mengalami kasih Yesus yang sempurna, yang mati di kayu salib. Kita yang udah mengalami kasih yang sempurna itu. So we experience the highest level of grace, the agape love. John has seen Jesus' face, but we have seen Jesus' heart. Itu keunggulan kita dibandingkan Yohanes Pembaptis. Dan terakhir minggu lalu kita bahas tentang undangan untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus bilang, my yoke is easy. Dalam bahasa aslinya, my yoke is Christos, well fit. Yesus tahu batas kemampuan kita, dan dia mendesain kuk yang pas untuk setiap kita. Amin. So, buat saudara yang melewatkan kelas minggu lalu, jangan khawatir. Semua kelas Bible Study kita akan diupload ke YouTube ICC Church. Bisa masuk melalui website icc.church.online, atau juga bisa melalui link yang ada di profile Instagram saya. Oke? So, kita bakal masuk ke Matius 12 hari ini. Saya mungkin bakal sedikit ngebut, karena ini pasalnya cukup panjang, tapi fun banget. Saya percaya banyak hal yang kita bisa belajar. Siap? Oke, mari kita masuk Matius 12. Saya kasih judul, Jesus is greater. Oke, Jesus is greater. Boleh tampilkan slide-nya. Oke. Berapa banyak yang percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu sangat besar, bahkan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin ya. Lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari impian kita, lebih besar dari masa lalu kita, lebih besar dari apapun yang bisa kita achieve. Amin. Dan ada beberapa kisah yang cukup random di Matius 12 ini, tapi kalau saya boleh tarik benang merahnya, maka di semua kisah ini kita bisa melihat bahwa Jesus is greater. Oke, beberapa part dari pasal ini udah pernah kita bahas di kelas sebelumnya, jadi mungkin saya nggak akan terlalu detail bahas ulang, tapi nanti saya akan kasih notes episode mana yang perlu saudara tonton ulang untuk mendengar pembahasan mengenai hal-hal yang bakal saya skip nanti. Oke. Sip, let's go. Mari kita masuk ke bagian pertama. Oke, slide pertama. Bagian pertama ini saya kasih judul Jesus is greater than the Sabbath. Oke, karena Matius 12 ini diawali dengan kisah di mana murid-murid memetik gandum di hari Sabat. Saya bacakan ayatnya buat saudara, ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat,
Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Oke, stop dulu di sini. Saya perlu jelaskan sedikit, karena ada sebagian orang yang berpikir, ini murid-murid Yesus kok maling ya, nggak tahu aturan. Ini lagi numpang lewat, terus lewat ladang gandum, yang diembat aja dimakan. Terus apakah Yesus diem aja lihat murid-muridnya mencuri gitu? Apakah berarti saya juga boleh metik pohon mangga dari tetangga gitu misalnya ya? Buah mangga, buah kedondong, ya kagak dong. Oke, mari kita lihat apa sebetulnya yang terjadi di sini. Jadi apa yang dilakukan oleh murid-murid ini adalah sesuatu yang sebetulnya boleh dilakukan menurut hukum Taurat. Oke, itu hukumnya ada di Ulangan 23 ayat 25, lihat di layar, dibilang, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Oke? Jadi menurut hukum Musa, memang pemilik ladang itu kalau menuai itu nggak boleh sampai habis. Harus menyisakan sedikit untuk para musafir dan para pendatang yang lewat. Nah, lalu si pengembara ini, mereka boleh ngambil sebanyak tangannya bisa ambil. Jadi nggak boleh maruk juga gitu kan, bawa sabit, terus bawa kantong kresek, itu dipotongin semua, kantongin bawa pulang gitu ya. Nggak boleh juga, oke? Jadi secukupnya aja buat dimakan kalau lapar. Itu boleh menurut hukum Musa. Jadi murid-murid Yesus nggak mencuri ya, itu sesuai aturan di zaman itu. Oke, nggak ada yang salah di situ. Dan orang-orang Farisi itu kan mereka itu kan hafal hukum Taurat ya, mereka ahli Taurat. Jadi mereka nggak mempermasalahkan soal ngambil gandumnya. Yang mereka permasalahkan adalah mengambil gandum pada hari Sabat. Di hari Sabatnya itu yang mereka argumenkan. Oke, kita ngobrol dikit soal Sabat. Kita tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk beristirahat, betul? Dan memberikan waktu untuk Tuhan. Pattern ini udah Tuhan contohkan sendiri ketika Ia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu beristirahat di hari ke-7. Ingat ya kisah itu ya. Lalu di dalam 10 perintah Allah, itu juga salah satunya berbunyi apa? Kuduskanlah hari Sabat, betul ya? Jadi akhirnya bangsa Yahudi menyepakati bahwa hari Sabat itu diberlakukan mulai dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Jadi kalau saudara pelajari, sistem penanggalan Yahudi, itu yang namanya satu hari, dimulainya bukan jam 12 malam kayak kita. Melainkan sekitar jam 6 sore waktu sunset, waktu matahari terbenam. Jadi dari sunset ke sunset besoknya, itu yang disebut satu hari. Dan Sabat itu diberlakukan dari Jumat sore, matahari terbenam, sampai ke Sabtu sore, matahari terbenam di hari berikutnya. Itu disebut dengan Sabat di sana. Oke? Nah, tapi yang jadi masalah, seiring berjalannya waktu, Sabat yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik, agar manusia bisa terkonek sama Tuhan, itu malah makin hari dibikin makin ribet sama manusia. Dan akhirnya jadi aturan agamawi yang cenderung lebay, kalau saya boleh bilang, bahkan nggak masuk akal. Oke, memetik gandum, itu kan kerja tuh, nggak boleh. Kayak kasus murid-murid ini. Contoh lain, ada yang lebay banget yang saya baca, gitu ya, saya pelajari, ini lucu-lucu. Dibilang mengikat tali di hari Sabat itu nggak boleh. Oke, jadi misalnya orang mau nimba air di sumur di zaman itu nggak bisa tuh. Karena nggak boleh ngiketin tali di ember buat diturunin ke dalam sumur. Nah, jadi nggak bisa nimba air. Tapi yang lucu, ada pengecualian bahwa wanita itu boleh mengikat tali ikat pinggang. Oke, kalau wanita kan pakai pakaian panjang, ada ikat pinggangnya di zaman itu ngikat talinya itu boleh. Jadi akhirnya ini aturan ini bisa diakal-akalin sama orang-orang. Misalnya ikat pinggangnya si wanita disambungin ke tali, dan talinya udah nyambung ke ember. Sehingga akhirnya dia bisa ngambil air dengan tali ikat pinggangnya. Gila, lucu banget kan? Jadi kayak apa ya? Kayak hari ini lah. Hari ini juga kan kita suka apa ya? Suka nyari-nyari celah hukum yang abu-abu yang bisa kita akal-akalin ya nggak sih? Dan itu terjadi juga dengan aturan-aturan hari Sabat ini saking ribetnya. Akhirnya orang ngakal-ngakalin gimana supaya saya bisa melakukan pekerjaan saya tanpa melanggar hukum gitu kan. Wah, ribet banget. Yang paling parah, ini nyata, kisah nyata ya, yang paling parah, ada satu titik dalam sejarah di mana ketika bangsa Yahudi berperang,
mereka itu menurut hukum nggak boleh set up their defense, nggak boleh mengatur pertahanan mereka di hari Sabat, karena itu dianggap kerja. Nah, aturan ini itu terdengar oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Pompei pada waktu itu, terkenal sekali Jenderal Pompei ya. Dan akhirnya Pompei sengaja mengatur operasi penyerbuannya pas di hari Sabat, di mana dia tahu bahwa orang Yahudi itu nggak bakal bertahan di hari itu, karena nggak boleh melanggar Sabat kalau mereka bertahan. Dan operasi itu berakhir dengan jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Romawi. Ini sejarah mencatatnya. So you see, this is how ridiculous the tradition was. Bayangin, gara-gara tradisi yang konyol itu, akhirnya satu kota jatuh Yerusalem. Yang salah bukan sabatnya. Oke, sabat itu bagus, diciptakan Tuhan dengan tujuan yang baik. Tapi orang-orang yang agamawi, akhirnya bukan fokus untuk mendekat sama Tuhan, melainkan fokus ke aturan, apa yang boleh, apa yang nggak boleh dibikin di hari itu. Makanya ketika orang Farisi lalu mengkritik murid-murid Yesus yang memetik gandum di hari Sabat, Yesus mencoba mengembalikan tujuan Sabat yang sebenarnya. Kita lihat Yesus di sini mengambil 2 contoh kasus. Di ayat berikutnya, lihat di ayat 3, dibilang di sini, tetapi jawab Yesus kepada mereka, saya boleh tampilkan, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Oke, ini kisah yang sudah bisa baca nanti di 1 Samuel 21 ayat 1-6. Oke, dicatat aja 1 Samuel 21 ayat 1-6. Itu adalah kisah waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul. Di tengah pelariannya, Daud dan orang-orangnya kelaparan, lalu mereka bersembunyi di bait Allah, mereka datang minta makan kepada Imam Ahimelek yang bertugas menjaga bait Allah. Waktu itu Ahimelek nggak punya makanan, dia hanya punya roti persembahan, yang secara aturan hanya boleh dimakan oleh imam. Tapi pada akhirnya, Daud dan pengikut-pengikutnya makan roti itu. Dan ternyata nggak pernah disebutkan bahwa Tuhan marah karena hal itu. Oke? Itu kasus pertama yang Yesus pakai sebagai argumen. Lalu kasus kedua, di ayat 5-nya dibilang, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah. Ini juga lucu. Jadi kalau mau ngomongin aturan nggak boleh kerja, ternyata ini para imam sendiri kan mereka bekerja di bait Allah, ya nggak sih? Bahkan di hari Sabat, lebih sibuk daripada biasanya. Karena di hari Sabat orang-orang pada datang tuh buat beribadat. Dan para imam harus prepare semua gitu kan, wah nyiapin persembahan gitu kan, nyiapin meja, wah semua harus di-prepare, di-serve semua. Jadi mereka kerja dong, melanggar Sabat dong. So kita lihat di sini, jadi Yesus itu lagi mau meluruskan berbagai aturan-aturan yang terlalu agamawi ini. Bahwa sejak awal tujuan Sabat itu bukan soal nggak boleh bekerjanya, melainkan mengkhususkan waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Itu tujuan Sabat. Oke, sama seperti hari ini gitu ya. Ketika kita hari Minggu ke gereja, terus ada orang yang bilang, jadi hari Minggu boleh buka toko atau enggak, gitu ya. Bukan masalah buka atau enggaknya sebetulnya. Tapi apakah di hari Minggu itu kita ngasih waktu buat Tuhan? Itu sih. Kalau kita tetap bisa ngasih waktu buat Tuhan, di luar waktu itu kita mau buka usaha kita, menurut saya pribadi ya, nggak ada masalah di situ. Oke, karena Sabat bukan soal apa yang boleh, apa yang nggak boleh di hari itu, tapi bagaimana kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Nah, kita lihat lagi di ayat 7 dan 8-nya, Yesus lanjut dibilang, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Oke, di sini Yesus mengutip firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 6 yang bilang, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, mari kita lihat dengan seksama di sini, bahwa Yesus bukan lagi bilang bahwa korban persembahan itu nggak penting. Kita perlu lihat konteksnya, bahwa di Hosea 6, itu judul perikopnya adalah A Call to Repentance. Seruan pertobatan kepada bangsa Israel yang udah kehilangan kasih dan lebih sibuk dengan urusan-urusan agamawi ini. Persis seperti yang dilakukan orang Farisi. Oke? Jadi yang salah itu bukan soal ngasih korban persembahannya.
Korban persembahan itu bagus. Ada banyak sekali ayat yang ngajarin kita pentingnya korban persembahan. Tapi yang jadi salah adalah ketika kita begitu berfokus pada persembahan secara agamawi tanpa ada kasih di situ. Oke, so we should put mercy over sacrifice. Ada slide-nya. We should put human needs over human rules. We should put moral law over ceremonial law. Oke, boleh di next slide-nya. We should put mercy over sacrifice, put human needs over human rules, and put moral law over ceremonial law. Kalau saudara lupa, Bapak Ibu bisa nonton lagi episode 5 dari Me and My Bible. Oke, di situ saudara bisa di YouTube ICC episode 5. Itu kita ada bahas tentang 3 kategori hukum Taurat. Ingat, ada civil law, ceremonial law, dan moral law. Dari 3 itu, moral law lah yang merupakan perintah langsung dari Tuhan dan berlaku secara kekal. Sementara civil law, aturan sipil, dan ceremonial law, aturan upacara, itu semuanya bergantung pada tradisi dan budaya. Jadi yang lebih penting dan mutlak itu moral law, hukum moral. Tapi orang-orang Farisi ini malah lebih sibuk berfokus pada ceremonial law, aturan keagamaan, hingga mereka mengabaikan moral law-nya. Oke? Ini prinsip yang sebetulnya very basic, ya nggak sih? Ketika di dunia apapun gitu ya, ketika ada 2 aturan yang bertabrakan, meskipun dua-duanya baik, maka yang berlaku adalah aturan yang lebih tinggi, betul nggak? Misalnya contoh, peraturan daerah, perda, bisa dibatalkan oleh pergub, karena posisi gubernur di atas kepala daerah, betul ya? Pergub bisa dibatalkan oleh kepres, keputusan presiden, karena lebih tinggi posisinya. Benar? Di kantor kalau sudah kerja, misalnya si supervisor bilang harus kerjakan dengan cara A. Tapi kemudian si CEO, direkturnya itu bilang harus kerjakan dengan cara B. Mana yang saudara bakal ikuti sebagai staff? Tentu yang dari CEO, betul nggak? Karena lebih tinggi, aturannya dia lebih tinggi otoritasnya. Bukan berarti aturan si supervisor salah. Enggak, mungkin maksudnya pun sama-sama baik. Tapi ketika bertabrakan, otomatis yang lebih tinggi yang harus diutamakan. Betul? Nah, sama dengan kasus Sabat ini. Yesus bukan lagi bilang bahwa persembahan nggak penting. Oke, jelas banyak ayat yang Yesus mengajarkan persembahan itu penting. Tapi Yesus lagi menegaskan bahwa belas kasihan, mercy, itu posisinya lebih tinggi daripada persembahan. Mercy over sacrifice. Saya ingat ada satu kejadian di gereja kita, ICC. Waktu itu ada satu leader di gereja kita, dia itu telat datang ke ibadah. Dan waktu itu saya udah lumayan kesel tuh. Karena aduh ini leader kok nggak ngasih contoh yang baik sih ke anak-anak homesale-nya. Masa leader telat datang ke gereja gimana sih gitu kan. Jadi waktu dia datang telat, tadinya udah mau disemprot tuh. Tapi ketika ditanya alasannya, dia jauh cerita. Jadi ternyata di tengah jalan, waktu dia mau ke gereja, dia datang pagi-pagi ke gereja, udah berangkat, di tengah jalan, dia lihat ada bapak-bapak, ban mobilnya bocor, dan kewalahan nggak bisa ganti ban. Akhirnya si leader ini berhenti, dan bantuin bapak ini ganti ban. Sehingga akhirnya jadi telat banget nyampe di gereja. Dan di situ Tuhan ingetin saya kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Ingatnya kisah itu ya, ada orang yang diserang perampok, lalu terkapar di jalan, lalu ada imam yang lewat, lalu ada orang Lewi juga yang lewat. Ini mereka ini para full-timer gereja kan, imam, orang Lewi, tapi mereka malah lewat di seberang jalan dan gak nolong. Nah, saya bayangkan mungkin si imam ini dan si orang Lewi ini, itu mereka lagi buru-buru mau ke gereja, karena itu hari Minggu gitu kan, mereka gak mau telat ibadah tuh. Dan akhirnya waktu mereka lihat ada orang yang terkapar di jalan, aduh ini gimana, tolong gak ya? Tapi nanti ibadah telat gue. Udahlah, gue nyebrang aja, pura-pura gak lihat. Gitu. Akhirnya mereka memilih buat nyebrang, gak nolong si orang yang terkapar ini. Nah, mari lihat sekali lagi, yang salah bukan ke gerejanya. Oke, ke gerejanya itu bagus. Tapi, we should put mercy over sacrifice. Tempatkan belas kasihan di atas aturan agamawi. Oke? Tentu bukan berarti kita lalu sengaja cari-cari alasan biar nggak ke gereja gitu ya. Aduh ya Niko, saya perlu nolongin pacar saya karena dia mau ke mall, nggak ada yang nganter. Kan mercy over sacrifice. Atau itu mah ngaco. Lihat urgensinya, oke? Lihat kepentingannya. Orang yang kecelakaan butuh ditolong segera.
Orang yang lapar perlu ditolong segera, gitu kan? Di gereja kita berusaha bikin sistem yang sangat rapi, semua dengan SOP yang jelas, setiap departemen gitu ya. Tapi saya lihat lumayan sering juga kita pada akhirnya, kita semua termasuk Kanala sendiri gitu ya, Pastor Nala maupun para staff, maupun para volunteer, seringkali kita mengambil kebijakan yang membypass SOP itu. Iya nggak sih? Karena belas kasihan tadi, aduh udah urgent nih soalnya, kalau ngikutin SOP, bisa-bisa telat ditolong nih orang. Sering nggak kita mengalami dilema seperti itu? Again, bukan berarti kita nggak perlu SOP. Oke, aturan dan sistem itu bagus, itu perlu. Cuma jangan sampai itu menghambat kita dalam kita memberikan belas kasihan ketika itu udah urgent. Oke, dapat kira-kira poinnya dari kisah ini ya. SOP penting, tapi jangan sampai itu mengalahkan belas kasihan kita. Sip. Lanjut. Sekarang kita lihat di ayat berikutnya lagi, Yesus memberikan contoh langsung. Lihat di ayat 13. Ayat 9, sorry. Ayat 9 sampai 13. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Oke, saya stop dulu di sini. Ini menarik banget. Soalnya gini, Yesus kan tahu bahwa para pemimpin rumah ibadat itu memusuhi dia, ya nggak sih, orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi menariknya dibilang di sini, Yesus tetap pergi, tetap masuk ke rumah ibadat itu. Yesus memberi contoh yang luar biasa soal yang namanya disiplin dalam beribadah. Jadi tadi jangan sengaja dicari biar nggak ke gereja gitu kan. Ini Yesus pemimpin gerejanya udah jelas nyebelin gitu kan, udah jelas ngaco seorang Farisinya dan udah jelas benci sama Yesus. Tapi Yesus tetap datang ke gereja mereka. Lah kita, Bapak Ibu, kita baru juga dicuekin sama Asher gitu kan. Ashernya kelewat nggak senyumin kita, langsung kita pundung, pahit nggak mau ke gereja lagi. Come on guys, kita perlu belajar dari Yesus. Yesus ke gereja nggak lihat orang. Dia tahu disiplin rohani itu penting. So, apapun yang terjadi, dia tetap datang ke rumah ibadat. So, kita perlu belajar dari Yesus. Sip? Lihat ayat berikutnya, ayat 10-nya sampai ayat 13. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu punya seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan dia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Oke, so saya baca kisah ini sangat menyedihkan. Para pemuka agama yang harusnya penuh dengan belas kasihan, mereka malah melihat orang yang sakit ini sebagai umpan, ya nggak sih? Ini kayak bait buat menjebak Yesus. Tapi Yesus beda. Yesus tetap melihat orang yang sakit dengan mata yang penuh belas kasihan. Dan di ayat 12 tadi kita lihat, Yesus bilang boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sekali lagi, moral law over ceremonial law. Human needs over human rules. Kebutuhan orang ini buat sembuh lebih urgent daripada sekedar aturan agama. Oke? Sabat itu bagus, tapi Yesus nggak mau di hari Sabat orang-orang malah lebih sibuk ngurusin aturan agamawi. Jesus is greater than the Sabbath. Amin. Dan itu pelajaran pertama hari ini. Jesus is greater than the Sabbath. Next. Kita lihat di perikop berikutnya. Di perikop berikutnya ini tentang Jesus the Great Servant. Matius, sang penulis Injil, menuliskan tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya. Matius 12 ayat 18-21. Dibilang, lihatlah, itu hambaku yang kupilih, Yesus ya ini ya, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai yang menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. So ini adalah sebuah quote dari Yesaya 42 ayat 1-4. Kalau sudah baca itu isinya persis sama seperti ini di Yesaya 42 ayat 1-4. Nah kita lihat di sini sangat menarik dari ayat 18 ini. Kalau saudara ingat di episode pertama banget Myanmar Bible kita, saya jelaskan mengenai sudut pandang dari 4 gospel dan bahwa Matius di sepanjang Injilnya itu menggambarkan Yesus sebagai raja harusnya. Tapi hanya di ayat ini,
Matius mengquote nubuatan Yesaya, di mana Tuhan berkata Yesus itu hambaku. Ini menegaskan kepada kita prinsip di dalam kerajaan Tuhan, bahwa yang terkecil justru akan menjadi yang terbesar. Yesus merendahkan dirinya menjadi seorang hamba, dan itulah sebabnya ia justru ditinggikan sebagai raja. Oke, jadi tetap akhirnya Yesus adalah raja, but he is the great servant. Karena yang terkecil ada yang terbesar dalam kerajaan surga. Satu highlight lagi yang paling menarik buat saya adalah kalimat yang saya cetak kuning di ayat 18, dibilang aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ini sangat menarik. Kalau sudah lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, dibilang I will put my spirit upon him. Dan di situ ternyata kata I atau aku, lalu kata spirit atau rohku, dan kata him, yaitu nya atau Yesus, itu semuanya ditulis dengan huruf besar. So, satu kalimat ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan kita adalah Tritunggal. Aku, itu adalah Bapa, God the Father. Kemudian roh, itu bicara Roh Kudus, God the Holy Spirit. Dan nya, itu bicara Yesus, God the Son. Tiga-tiganya ditulis dalam huruf besar, yang artinya tiga-tiganya adalah Tuhan. So, dari satu kalimat ini aja, kita bisa lihat bahwa Tuhan kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Wow, saya suka banget bagian ini. Oke, kemudian ini saya coba-coba coret-coret dikit lah biar ala-ala Pastor Esu ya, meskipun tulisan saya jelek dari kata adminnya, nggak apa-apa. Oke, lalu di ayat 20 kita lihat di sini dibilang buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Buluh yang patah dan sumbu yang pudar itu melambangkan hal-hal yang kelihatannya udah useless, udah nggak ada gunanya lagi. Buat apa buluh yang udah patah? Buat apa sumbu yang udah nggak bisa nyala, gitu kan? Tapi Yesus datang untuk memberikan pengharapan. Justru bagi orang-orang yang mungkin oleh dunia dipandang useless, udah nggak berguna. Yesus mau memulihkan kembali kehidupan yang patah, yang broken. Yesus mau menyalakan lagi cahaya hidup dan semangat yang udah pudar. He will restore and he will rekindle. Amin. So itu tentang Jesus, the great servant. Next. Berikutnya kita lihat. Berikutnya kita lihat, ini orang-orang Farisi masih kekeh nih, masih ngotot nih. Karena mereka udah nggak bisa menyangkal kuasa Yesus, yang udah nyata banget gitu. Jadi akhirnya dengan desperate attempt-nya mereka berikut adalah dengan mengatributkan kuasa itu kepada setan. Very silly, right? Ayat 22 kita lihat. Kemudian dibawanya kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Oke, konyol banget. Tapi let's talk about Beelzebul first. Oke, jadi Beelzebul ini adalah sebutan lain untuk iblis, the devil. Makanya dibilang penghulu setan, raja setan. Nah, kata Beelzebul sendiri, kalau diterjemahkan langsung, itu artinya adalah Lord of Flies, raja lalat, raja serangga. Dan kita tahu bahwa lalat itu identik dengan tempat-tempat yang kotor, serta sumber penyakit. Ya nggak sih? Betul ya? Ada satu fakta yang menarik, bahwa di Timur Tengah sana, bahkan sampai hari ini, para gembala domba, itu mereka punya kebiasaan mengurapi kepala domba-dombanya dengan minyak. Tujuannya apa? Karena sering banget lalat dan serangga itu suka masuk ke dalam telinganya domba. Dan akhirnya ini mengganggu kesehatan si domba, bahkan bisa membunuh domba tersebut. Nah, dari kisah inilah, akhirnya minyak pengurapan itu jadikan lambang perlindungan dan berkat. Makanya kita kan biasa ada pemberkatan rumah diurapi pakai minyak, ya ngasih tempat usaha datang kita doain pakai minyak. Oke, di Alkitab minyak itu biasa merupakan perlambangan dari Roh Kudus. Oke, jadi rumah waktu didoain kita olesin minyak, kita urapi dengan minyak. Ini adalah lambang perlindungan supaya apa? Supaya lalat-lalat tadi gitu ya, lalat-lalat itu nggak bisa masuk dan mengganggu isi rumah itu. Dan ingat bahwa iblis disebut sebagai Beelzebul, raja lalat. Jadi itu asal usulnya pengurapan minyak. Oke.
Tapi seperti udah kita bahas di episode sebelumnya, minyak itu hanya perlambangan atau metode. Oke, kita nggak mensakralkan metodenya atau minyaknya, melainkan kuasa Roh Kudus yang diperlambangkan oleh minyak tersebut. Itu yang lebih pentingnya. Oke, tapi dari situ asal usulnya lah. Nah, jadi itu Beelzebul atau Beelzebub, itu beda-beda ejaan aja. Ada yang bilang Beelzebul, ada yang bilang Beelzebub. Tapi jadi ketika orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kita lihat jawaban Yesus di ayat 25-nya berikutnya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? So a kingdom divided cannot stand. Dan yang menarik adalah Yesus bilang, ini prinsip yang berlaku baik untuk kerajaan, baik untuk kota, maupun untuk rumah tangga. Kerajaan yang terpecah akan hancur. Kota yang terpecah akan hancur. Demikian juga rumah tangga yang terpecah, di mana suami dan istri itu nggak sepakat, itu bakal hancur. Oke, that's why penting banget setiap pasangan yang udah menikah, saudara, mari selalu mengusahakan kesepakatan dalam rumah tangga saudara. A place of agreement is a place of power. Kalau nggak ada kesepakatan, nggak ada kesehatian, maka kingdom divided cannot stand. Oke, ini berlaku baik untuk kerajaan, kota, maupun rumah tangga, kata Yesus. Lalu di ayat 29-nya kita lihat lagi, dibilang apa? Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Di sini Yesus menganalogikan iblis sebagai orang kuat dibilangnya. Dan betul, our enemy, the devil, he is strong. Dia tuh kuat. Dengan kekuatan manusia kita nggak akan bisa menang, nggak ada harapan. But Jesus is stronger. Jesus is greater than the devil. Bersama Yesus, kita bisa mengikat iblis, si orang kuat itu, dan merampok isi rumahnya. Apa sih yang kita rampok dari iblis? Yang kita rampok dari iblis adalah jiwa-jiwa. Amin. Begitu banyak orang yang tertawan dalam rumah si iblis, dan akhirnya mereka bakal berakhir di neraka. But Jesus came to give us the power to plunder hell and populate heaven. So bersama-sama dengan kuasa Yesus, kita bakal merampok neraka dan kita bakal penuhi surga dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Because Jesus is greater than the devil. Amin. Kuasa Yesus lebih besar daripada si orang kuat yaitu iblis ini. Yes, amin. Itu yang kedua, Jesus greater than the devil. Saudara masih mengikuti ya, aman sampai sini ya. Next, agak cepat nggak apa-apa ya, karena ini seru. Berikutnya kita lihat, berikutnya adalah tentang Jesus is greater than our sins. Ini ayat 31, ini lumayan banyak menimbulkan pertanyaan dan kontroversi. So izinkan saya bahas sedikit, jelaskan sedikit tentang ini. Dibilang di sini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Wih, ini ngeri banget. Banyak orang yang lalu parno, ketakutan gitu ya. Aduh, gimana kalau saya nggak sengaja menghujat atau nggak sengaja menentang Roh Kudus? Gimana dong, Pastor? Saya pernah nggak mentaati suara Roh Kudus nih. Roh Kudus udah bicara sama saya, tapi saya nggak melawannya. Apakah berarti saya menentang dan gak akan diampuni sehingga keselamatan saya hilang? Oke, itu pertanyaan dari banyak orang. Tapi saya mau jelaskan di sini bahwa bukan itu yang dimaksud dengan menghujat atau menentang Roh Kudus di ayat ini. Saya encourage saudara buat yang belum nonton, boleh tonton lagi episode 7. Oke, catatnya episode 7 dari Me and My Bible, itu pembahasan Matius 7. Di bagian Q&A-nya, itu saya pernah bahas detail mengenai apakah kita bisa kehilangan keselamatan. Oke, sudah boleh tonton lagi videonya. And the answer is no. Oke, salvation is a gift. Dan firman Tuhan bilang bahwa God's gift is irrevocable. Karunia Tuhan itu nggak bisa dibatalkan. Nothing can separate us from God's love. Oke, jadi kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, itu adalah hadiah yang kekal buat kita. Nah, lalu apa dong maksudnya
kalau menentang Roh Kudus, dibilangnya maka nggak akan diampuni, bahkan di dunia yang akan datang. Maksudnya gimana? Nah, pertama, kita perlu tahu dulu apa tugas Roh Kudus. Salah satu kerjaan Roh Kudus yang utama itu ada di Yohanes 15 ayat 26. Dibilang di situ apa? Jikalau penghibur, Roh Kudus ini ya, huruf P-nya pakai huruf besar tuh. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Akunya Yesus nih ya. Jadi kita lihat, salah satu tugas utama Roh Kudus adalah bersaksi tentang Yesus. Kalau kita ngomongin kesaksian atau testimoni, tujuannya buat apa sih? Testimoni itu kan selalu tujuannya buat supaya orang percaya, ya nggak sih? Kalau hari ini kita misalnya mau belanja barang di online store gitu ya, di apapun itu lah, Tokped, Shopee, Bukalapak, apapun itu. Biasanya kita ngapain sih? Saya selalu bakal baca dulu testimoni, kesaksian dari pembeli-pembeli sebelumnya. Ya nggak, saya baca ini barangnya bagus nggak nih? Penjualnya trusted nggak nih? Bisa dipercaya nggak nih? Gitu. Dari kesaksian sebelumnya itu bakal bikin saya yakin dan percaya untuk belanja di toko itu. Ya nggak sih? Nah sama, kalau kita dengar Injil tentang Yesus, lalu kita memutuskan untuk percaya, kita dengar Injil, lalu kita percaya, iya ya, saya percaya bahwa Yesus itu anak Allah, dan dia juru selamat saya. Saya mau terima dia dalam hati saya. Itu kenapa kita bisa percaya? Karena ada Roh Kudus yang bersaksi ke dalam hati kita. Sehingga walaupun kita nggak melihat, namun kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu semua berkat kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Nah, menghujat atau menentang Roh Kudus, itu artinya itu kita menolak kesaksian Roh Kudus tentang Yesus. Orang yang menghujat Roh Kudus adalah mereka yang sudah mendengar kesaksian tentang Yesus, seperti orang-orang Farisi ini, namun memposisikan diri dalam penolakan untuk percaya. Yang artinya ya menolak keselamatan dan kasih karunia Tuhan. Makanya dibilang mereka yang nggak bisa selamat. Orang mereka menolak buat lahir baru kok. Orang yang udah benar-benar menolak Roh Kudus adalah yang hatinya udah keras. Seperti Firaun, seperti Yudas Iskariot, dan seperti orang-orang Farisi ini. Sehingga akhirnya Roh Kudus berhenti bersaksi buat mereka, dan mereka nggak bisa selamat lagi. Jadi, saudara, kalau hari ini hati saudara belum jadi batu, kalau saudara masih bisa dengar suara Roh Kudus berbisik ke hati saudara, berarti don't worry, jangan takut. Berarti Anda tidak berada di posisi yang nggak akan diampuni. Berarti you can still repent, masih bisa bertobat, dan masih bisa kembali ke Tuhan. Saya percaya banget, nggak ada dosa yang terlalu besar yang nggak bisa dibayar oleh darah Kristus. Because Jesus is greater than our sins. Yesus lebih besar dari semua dosa kita. Amin. Oke. Jadi jangan sampai salah paham dari ayat ini ya. Oke, kita udah lihat apa aja? Tadi kita udah lihat Jesus is greater than the Sabbath. He is greater than the devil. Lalu he is greater than our sins. Next kita lihat Jesus is greater than all the prophets and the kings. Yesus lebih besar dari semua nabi dan semua raja. Di perikop berikutnya, mulai ayat 38, kita lihat di sini orang-orang Farisi ini masih nggak puas juga nih. Lalu mereka minta tanda dari Yesus. Ayat 38, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke, tanda Yunus. Nah, jadi ini orang-orang Farisi minta tanda nih. Mari kita sepakati bersama mengenai yang namanya tanda. Yang namanya tanda atau sign itu selalu menunjuk kepada sesuatu, ya nggak sih? Misalnya nih, kita ada gambarnya ya. Saudara lagi nyetir, di pinggir jalan ada tanda KFC tuh, kayak di gambar. Yang menunjuk pada restoran KFC, ya nggak sih? Kalau saudara nyetir di jalan tol, itu ada tanda penunjuk arah yang menunjukkan lokasi arah suatu kota atau suatu tempat. Betul nggak? Ke Jakarta, ke Cikarang, gitu kan, ke Kerawang, gitu. Nah, kalau kita menaruh tanda di akhir kalimat, maka tanda itu menunjuk pada, misalnya kita taruh tanda tanya di akhir kalimat, maka tanda tanya itu menunjuk pada pertanyaan yang tertulis di depannya, ya nggak sih? Apalagi contohnya,
kita membubuhkan tanda tangan kita di atas surat perjanjian. Tanda tangan itu menunjukkan bahwa ada seseorang, yaitu kita, yang menyetujui isi surat tersebut. Jadi tanda itu selalu menunjuk pada sesuatu. Dan setujukah saudara bahwa the sign is never more important than where that sign is pointing to. Sebuah tanda itu nggak pernah lebih penting daripada kemana atau kepada apa tanda itu menunjuk. Setuju nggak? Coba renungkan dulu. The sign is never more important than where that sign is pointing to. Ketika kita lihat ada tanda pelang KFC di pinggir jalan, apakah lalu kita berhenti di situ, lalu makan di bawah pelang KFC? Enggak ya, kita bakal ikutin tandanya ke restorannya. Waktu kita lihat di tol, ada tanda arah menuju Jakarta. Apa lalu kita berhenti di tanda itu, lalu kita bilang, oh iya sudah nyampe Jakarta nih. Belum, lu cuma di bawah tanda arah Jakarta, belum sampai Jakarta, ya nggak sih? Yang penting bukan tandanya, tapi kemana tanda itu menunjuk, ya nggak sih? The sign is never more important than where that sign is pointing to. Oke? Nah, orang-orang Farisi ini lebih pengen melihat tandanya dengan mengabaikan kemana semua tanda itu dan mujizat itu menunjuk, yaitu kepada Yesus Sang Mesias. Lihat dari terjemahan bahasa Inggrisnya nih, the message-nya nih. Ini keren banget, dibilang, Jesus said, you're looking for proof, but you're looking for the wrong kind. All you want is something to titillate your curiosity, satisfy your lust for miracles. Yesus menyebutnya sebagai lust for miracles, nafsu akan mujizat. Oke? Jadi mereka ini senang banget lihat mujizatnya, tapi nggak pernah peduli sama si pembuat mujizat. They want the gift, but they don't want the giver. Dan bukankah seringkali kita juga kayak begini? Kita senang banget mengalami mujizat Tuhan. Ya nggak sih? Yeay, bisnis lancar. Yeay, gaji naik. Yeay, utang lunas. Yeay, sakit sembuh. Yeay, ujian lulus. Yeay, dapat pacar. Kita ngejar mujizatnya, tapi kita seringkali mengabaikan Tuhan, Sang Pemberi mujizat. Kita malah fokus sama tandanya, sama mujizatnya. Padahal, the sign is never more important than where that sign is pointing to. Tanda nggak pernah lebih penting daripada kemana tanda itu menunjuk. So mari, saudara, seek the giver, not the gift. Jangan cuma cari pemberiannya. Carilah sang pemberi, yaitu Yesus. Amin. Lanjut. Kita lihat apa jawaban Yesus di ayat 40-nya. Ayat 40 dibilang, sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan dia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. So kita lihat, ada 2 tokoh yang Yesus sebut di sini. Yang pertama adalah Yunus. Jadi bilang sama seperti Yunus, 3 hari di perut ikan, demikian juga Yesus harus ada di perut bumi selama 3 hari sebelum akhirnya bangkit mengalahkan maut. Nah, ada beberapa kalangan yang lalu memperdebatkan statement 3 hari 3 malam ini. Oh, berarti harus 72 jam dong, gitu kan? Nah, tapi nggak harus sebetulnya. Karena menurut perhitungan mereka, a part of the day is called a day. Oke, jadi satu bagian dari hari dianggap sehari. Yesus kan disalib hari Jumat siang tuh. Kita tahu dia meninggal di jam 3 sore kan. Lalu bangkit di Minggu pagi. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu dianggap 3 hari itu. Oke. Jadi again, Yunus itu adalah tandanya. Dan tanda itu menunjuk kepada Yesus. Lalu disinggung juga ada Ratu Selatan. Ini bicara mengenai Ratu Sheba. Yang ceritanya ya. Ratu Sheba datang jauh-jauh untuk mendengar hikmat Salomo. Dan Yesus juga bilang bahwa ia lebih besar daripada Salomo. Kita lihat, Jonah was a great prophet yang membawa pertobatan kepada satu kota yang nyaris binasa. Nabi besar Yunus. Solomon was a great king, disebut sebagai manusia paling kaya dan paling berhikmat yang pernah ada. Dia raja yang besar. Tapi apa Yesus bilang? Bahwa ia lebih besar dari Yunus sang nabi dan juga dari Salomo sang raja. Jesus is greater than all the prophets and all the kings. Itulah Yesus. He is greater. Oke. Next ya. Bagian terakhir.
Kayaknya pas nih waktunya, bagian terakhir. By the way, ayat 43 sampai 45 itu nggak saya bahas, itu bicara soal kembalinya roh jahat. Saya skip kenapa? Karena bagian ini udah pernah saya bahas waktu Q&A. Saudara bisa tonton lagi episodenya di Matius 5, oke? Buat yang pengen tahu soal ayat 43 sampai 45, itu cerita tentang gimana roh jahat yang udah diusir, akhirnya balik lagi buat teman-temannya. Itu udah pernah saya bahas di Matius 5, episode 5, di bagian Q&A-nya. Jadi saya bakal skip bagian itu, saya bakal lanjut ke perikop terakhir, yaitu ayat 46. Di perikop terakhir ini ada kisah di mana ibu dan saudara-saudara Yesus itu mereka datang untuk menemui Yesus. Saya akan pakai terjemahan The Passion Translation untuk perikop terakhir ini karena saya suka banget cara penggambarannya. Dibilang di sini, while Jesus was still speaking to the crowds, his mother and brothers came and stood outside, asking for him to come out and speak with them. Then someone said, "Look, your mother and brothers are standing outside, wanting to have a word with you." Oke, menarik sekali bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus itu mereka berdiri di luar untuk berbicara kepada Yesus. Ketika seharusnya menurut saya, mereka itu harusnya duduk di dalam dan mendengarkan Yesus. Ya nggak sih? Mereka memilih berdiri di luar buat bicara sama Yesus, ketika seharusnya mereka duduk di dalam dan mendengarkan Yesus. Ini yang saya sebut sebagai the danger of familiarity. Bahayanya sebuah sebuah keterbiasaan. Kita bisa merasa begitu dekat dengan seseorang karena kita ketemu tiap hari, sampai akhirnya kita menganggap enteng privilege yang kita miliki. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya mau bicara buat teman-teman Bapak Ibu Saudara yang jemaat ICC. Oke, buat yang bukan ICC, just give me 5 minutes, saya mau bicara buat yang ICC. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kami ikut sebuah conference di Jakarta, saya dan para staff. Itu conference besar banget, sebagian saudara mungkin ada yang ikut juga. Pesertanya ribuan orang, dan pembicaranya itu banyak nama-nama besar. Salah satunya yang bicara adalah Pastor Nala, gembala kita. Nah, semua sesinya itu bagus banget, pembicaranya kan memang hebat-hebat gitu ya, di sepanjang itu 3 hari kalau nggak salah conference-nya. Tapi yang saya kaget, dari sekian banyak sesi, dengan semua pembicara yang hebat tadi, hanya ada satu sesi, saya ingat banget, saya nggak pernah lupa, cuma satu-satunya sesi, di mana seluruh peserta berdiri memberikan standing applause. Dan itu adalah sesinya Kanala. Itu orang saya liatin, pada nangis-nangis, berdiri tepuk tangan buat Kanala. Lalu setelah itu, kita kan, itu ada workshop tuh, kita pada pilih kelas, mau ikutan kelas siapa, itu yang mau ikutan kelasnya Kanala, ngantri panjang banget sampai ke pintu keluar. Itu ngantri orang pengen ikut kelasnya Kanala. Di situ saya baru ngeliat betapa orang-orang di luar sana susah payah pengen banget denger wisdomnya Kanala yang merupakan benchmark untuk pelayanan generasi. Ya, dia pelopornya siapa lagi. Sementara kita, kalau saya renungkan, kita yang orang ICC, kadang-kadang kita menganggap remeh privilege ini. Kita pikir, Kanala biasalah, bosen. Tiap minggu juga lihat Kanala, ya nggak sih? Kita kadang-kadang malah lebih excited kalau ada pembicara tamu, ya nggak sih? Dibela-belain, datang lebih pagi, gitu kan? Lebih semangat promosiin, ajak teman-teman, hari ini ada pembicara tamu loh, dari mana, dari luar kota, di luar negeri, kita semangat promosiin. Padahal di luar sana, wisdomnya Kanala itu precious banget. But we take it for granted. Kita terjebak dalam the danger of familiarity ini. Saya bersyukur saya ada di ICC yang punya orang-orang hebat seperti Pastor Nala, Pastor Victor, dan pastor-pastor lainnya. Sebuah kehormatan kalau saya bisa telepon mereka kapan aja atau mampir ke rumahnya buat ngopi bareng. Dan saya menghargai privilege ini. Tapi tiap mereka khotbah atau mereka lagi ngajar di kelas, saudara bakal lihat, saya bakal selalu hadir dan selalu mencatat. Even itu bahan yang udah saya dengar puluhan kali, saya bakal tetap dengerin, saya tetap catat. Karena saya nggak mau terjebak di dalam danger of familiarity ini. Ini berlaku juga buat saudara yang bukan ICC. Oke? Saya percaya dimanapun gereja saudara, ada orang-orang hebat yang Tuhan tempatkan di situ. Ada orang-orang yang meskipun mungkin nggak sebeken pastor-pastor lain, tapi mereka taruh hidupnya buat saudara. Berkorban jiwa raga buat saudara. So let's honor them. Mari hormati mereka, hargai mereka.
Jangan sampai terjebak ke dalam familiarity, sehingga akhirnya kita menganggap biasa-biasa aja yang sebetulnya luar biasa ini. Oke? Mari menghormati pemimpin kita, orang-orang di rumah kita, gembala saudara, pemimpin saudara. Amin. Terakhir kita lihat apa kata Yesus di ayat 48 sampai 50. But Jesus looked at him and said, "Let me introduce you to my true mother and brothers." Then gesturing to the disciples gathered around him, he said, "Look closely, for this is my true family. When you obey my heavenly Father, that makes you a part of my true family." Yesus bilang, my true family, keluargaku yang sejati, adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan apa sih kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga adalah for us to be saved, ya nggak sih? Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, gitu kan? Sehingga dia karuniakan anak yang tunggal, supaya kita semua yang percaya nggak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi saat kita menerima keselamatan melalui Yesus, saat kita terima Yesus, disitulah kita lagi memenuhi kehendak Bapa. Dan firman Tuhan bilang saat itu juga kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. We become one spiritual family. Dengan Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Oke, jadi kita satu keluarga sekarang di sini. Bukan berarti Yesus nggak menghormati orang tua ya, enggak. Yesus jelas dia juga respect sama orang tuanya. Tapi Yesus lagi bilang bahwa ikatan spiritual family melalui darah Yesus ini bahkan lebih kuat dibandingkan natural family. Jesus is greater than the natural. Kuasa darah Yesus lebih besar, lebih kuat dari semua yang alami, semua yang natural, termasuk bahkan hubungan keluarga. Our spiritual family is greater. Oke, itu bagian terakhir. Mari kita lihat rekapnya. Di slide terakhir, itu pembahasan kita di Matius 12 hari ini. Dari semua yang kita pelajari, kita bisa lihat bahwa Jesus is greater. Jesus is greater than the Sabbath. Jesus is greater than the devil, lebih besar daripada si iblis. Jesus is greater than our sins, lebih besar dari semua dosa kita. Jesus is greater than all the prophets and the kings, semua nabi besar, semua raja-raja yang besar, Yesus lebih besar lagi. Jesus is greater than the natural, dari semua yang alami ini Yesus lebih besar. Jesus is greater than anything. Yesus lebih besar dari apapun. Saya mau katakan hari ini, buat Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua. Apapun masalah yang sedang kau hadapi hari ini. No matter how great your struggle is, Jesus is greater. Yesus lebih besar dari pergumulanmu. Yesus lebih besar dari hutang-hutangmu. Yesus lebih besar dari masa lalu yang menghantuimu. Yesus lebih besar dari kekhawatiran di pikiranmu. Yesus lebih besar dari sakit penyakitmu. Apapun masalahmu hari ini, Yesus terlebih besar. Jesus is greater than anything. So, quote terakhir dari saya, don't tell God how great your storm is. Tell the storm how great your God is. Jangan bilang ke Tuhan berapa besarnya badaimu. Bilang sama badaimu berapa besarnya Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan Yesus buat Bible study kami hari ini. Banyak kisah yang mungkin perlu kami cerna di pikiran kami, tapi satu benang merah yang kami dapat hari ini bahwa our God, our Jesus is greater. Yesus kami lebih besar. So hari ini aku berdoa buat setiap Bapak, Ibu, Saudara, teman-temanku tempat ini yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Yang mungkin kayaknya gede banget. Mungkin kayaknya masalahnya gede banget. Mungkin masalah kerjaan, mungkin masalah bisnis, mungkin masalah di kuliahan, mungkin masalah keluarga, mungkin hubungannya dengan pasangan lagi gak baik, mungkin kesehatannya, apapun itu, sebesar apapun itu, aku berdoa hari ini, supaya mereka bisa melihat, supaya iman mereka bangkit, dan mereka percaya bahwa Jesus is greater, bahwa Yesus terlebih besar dari apapun yang menghalangi mereka. Bahwa Yesus lebih besar dari Goliat yang menghadang mereka. Bahwa Yesus lebih besar daripada benteng yang menghadang mereka. Di dalam nama Yesus aku berkata, ada iman yang bangkit malam hari ini. Mereka melihat Yesus yang lebih besar, sehingga masalah mereka terlihat lebih kecil, bahkan terlalu kecil buat Yesus selesaikan. Dan aku percaya hari ini, Yesus yang besar itu memberikan mujizatnya, jalan keluarnya.
Bukan supaya kami fokus ke mujizatnya, karena itu cuma tanda, tapi supaya kami bisa melihat pribadi itu, sang pembuat mujizat, sang pemberi tanda, yaitu Yesus Kristus sendiri yang lebih besar dari apapun. Terima kasih Pak buat malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang yakin bahwa Yesus lebih besar dari pergumulan kita hari ini, mari sama-sama berkata, amin. Amin. Thank you so much, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua. So sorry hari ini nggak sempat bahas pertanyaan karena bahannya cukup panjang. Tapi episode berikutnya harusnya lebih pendek, jadi saya mungkin bisa jawab pertanyaan lebih banyak di minggu depan. Jangan lupa terus kirimkan pertanyaan saudara ke Instagram saya @ariandave, dan jangan lupa juga cek semua program ICC di icc.church.online dan juga di Instagram @icc.church. Oke. Sekian dari saya, sampai ketemu 2 minggu lagi di Me and My Bible, pembahasan pasal berikutnya Matius 13. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna buat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. God bless.